Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-37 daripada kitab Nilur Roja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang apa? Arkanul Hajj, kemudian syurutu wujubil hajj. Sekarang kita akan masuk bab yang setelahnya, yaitu tentang wajibatul hajj. Di sini ada sedikit perbedaan ya antara wajib dan rukun. Di dalam kitab-kitab yang lain sama. Alal mu'tamad menurut Syafi'iyah, wajib dan fardu itu maknanya apa? Sama. Biasanya di dalam kitab-kitab dikatakan rukun sama, fardu rukun sama. Begitu pula kata-kata wajib. Sama, tidak ada perbedaan antara wajib dan fardu. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah ada sedikit perbedaan antara wajib dan fardu. Perbedaannya adalah wajib itu adalah perkara-perkara yang sabitnya itu dengan dalilun yang dhanni. Berbeda dengan fardu, kewajiban yang sabit dengan dalilun yang qat'i. Contohnya adalah menurut mereka seperti sholat witir. Sholat witir teman-teman itu wajib, bukan fardu. Begitu pula sholat Idul Fitri dan Idul Adha, wajib bukan fardu. Kenapa? Karena kewajiban tersebut kewajiban sholat witir itu dalilnya bukan dalil yang qat'i, tidak sekuat dalil kewajiban sholat 5 waktu, tidak sampai seperti itu. Karena itu kita menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat witir itu apa? Sunnah. Begitu pula sholat id sunnatul apa? Muakkadah, bukan sholat fardu. Imam Abu Hanifah wajib. Cuma di dalam madhab di dalam kitab fikih ada dibezakan antara wajib dan fardu di beberapa bab. Tapi khilafnya bukan yang ada seperti di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah, bukan. Tapi li istilahin khas di dalam madhab Imam Syafi'i, yaitu di dalam kitab haji. Dan satu lagi betul dalam kitab haji. Begitu pula al-fasid wal batil. Sama, al-fasid wal batil alal mu'tamad dia itu sama. Kecuali di dalam kitab haji dan di beberapa bab di dalam kitabun nikah dan kitabul ijarah. Ada ijarah fasidah dan ijarah apa? Ijarah fasidah dan ijarah batilah. Ada lagi nikahun fasid sama nikahun apa? Batil. Ada sedikit perbedaan di dalam mazhab Syafi'i di dalam batil dan fasid dan wajib dan fardu. Cuma itu di dalam bab-bab sikit saja, tapi alal mu'tamad fi baqil abwab tidak ada perbedaan antara wajib dan fardu dan fasid dan batil, tidak ada perbedaan sama sekali. Apa kata Syekh Zubat? Wal batilul fasidu lis sahihi dhid fa huwa alladhi ba'du surutihi fuqid. Dan di dalam kitabul hajj yang namanya wajib itu adalah sesuatu yang jika tidak Anda kerjakan, Anda akan diwajibkan untuk membayar dam. Tapi kalau rukun adalah sesuatu di dalam haji yang Anda tidak akan bisa keluar daripada haji kecuali Anda melakukan apa? Semuanya. Tidak bisa diganti oleh dam, rukun itu. Fardu tidak bisa diganti oleh dam. Tapi wajib, kalau Anda tidak lakukan, bisa diganti dengan dam. Tidak ada kena-mengena dengan apakah thubutnya ini qat'i ataupun dhanni, seperti istilah yang diambil oleh istilahnya apa? Al-Hanafiyah. Sekarang kita baca faslun wajibatul hajj ghairul arkan salah satu asya. Wajibatul hajj selain daripada rukun itu ada 3, maknanya perkara-perkara yang di dalam haji yang jika tidak Anda lakukan, Anda wajib untuk membayar fidyah, membayar dam, denda. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah al-ihram minal miqat. Anda kena ihram daripada apa? Miqat. Yakni miqat ini ada 2, satunya miqat zamani, satunya miqat apa? Makani. Apa itu miqat? Miqat adalah tempat
dan waktu Anda berihram. Tempat dan waktu Anda berihram. Kalau orang sudah pernah umroh, hal-hal semacam ini akan mudah. Biasanya kalau orang umroh, orang-orang, saya tak tahu orang Malaysia macam mana, orang Indonesia, begitu pula dulu kami ketika dari Hadramut, hajinya itu biasanya itu tamattu. Namanya tamattu akan mulai dengan umroh dulu. Baru nanti dekat-dekat haji menuju ke Mekah, Jaya Jidan. Lah, kita ketika berangkat daripada Hadramut sebelum masuk Mekah, itu berhenti di Madinah dulu. Di Madinah dulu. Kemudian dari Madinah Dari Madinah baru menuju ke Mekah. Dulu alhamdulillah haji kami itu hajinya ifrad. Hajinya ifrad. Biasanya orang Indonesia itu hajinya tamattu semua. Hajinya tamattu. Ketika berangkat daripada Madinah ke Mekah, itu amik mikot pasti akan berhenti di tempat namanya Bir Ali. Namanya Bir Ali atau namanya Dzul Hulaifah. Namanya Dzul Hulaifah. Di situ nanti ada masjid, Anda ihram daripada masjid tersebut. Itu namanya adalah mikot al-makani. Ahaduhuma al-ihram minal mikot as-sadiq bizamani wal makani. Faz-zamani binisbah lil haji, bilang adapun waktu untuk berihram binisbah untuk haji, untuk orang yang nak berhaji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah wa asyru layalin min Dzulhijjah. Maknanya kalau Anda nak berihram 9 tanggal malam ke-10 masih bisa. Tapi kalau sudah masuk sudah masuk siang hari ke-10 tak boleh lagi. Kenapa? Karena sudah waktu untuk wukuf di Arafah sudah habis. Dan kalau Anda tertinggal wukuf bil Arafah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun binisbah lil umrah fajami usanah waktun li ihramihi. Adapun untuk ihramnya umrah, setiap tahun itu adalah waktu untuk ihram umrah. Wal miqatul makani, haji hanya 2 bulan 10 hari ya. Syawal, Dzulhijjah wa asyru layalin min Syawal wa Dzulqa'dah wa asyru layalin min Dzulhijjah. Atau adapun dengan umrah, setiap tahun bila Anda nak umrah tidak ada masalah. Adapun miqatul makani lil hajj fi haqqil mukim bi Makkah nafsu Makkah. Adapun miqat makani, maknanya miqat makani adalah tempat di mana Anda itu ihram, dan biasanya itu memakai baju ihram, kemudian melafadzkan dan meniatkan niat ihram atau niat masuk ke haji ataupun niat masuk ke umrah. Biasanya kalau niatnya masuk ke haji itu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lah, tempat di mana Anda berihram itu bagi orang yang mukim di Mekah, mukim ya, makna mukim adalah yang tinggal di Mekah 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Maknanya kalau Anda di Mekah 6 hari, lebih daripada 6 hari plus hari masuk dan 4 hari sempurna, ditambah hari masuk dan hari keluar, kan maknanya kan 6 hari. Kalau Anda di Mekah 6 hari, Anda sudah dianggap mukim. Sudah dianggap mukim. Kalau Anda di Mekah, tengok. Wal miqatul makani lil haji, yakni miqat makani bagi haji, bagi orang yang mukim di Mekah, nafsu Mekah. Sawaun, orang yang mukim di Mekah itu makian, orang yang tinggal di Mekah sendiri, maknanya orang tempatan, atau afakian. Afakian itu macam kita ini. Kita kan bukan orang mukim Mekah kan, kita kan orang yang bukan melancong. Kita kan datang ke Mekah untuk beribadah. Kita ini bukan orang tempatan, Itu namanya afaki. Afaki adalah orang yang datang daripada segala penjuru. Amma ghairul mukim di Mekah, adapun orang yang tidak mukim di Mekah, kan Indonesia itu, saya tak tahu Malaysia macam mana. Indonesia dulu di Madinah dahulu, mungkin nanti baru setelah di Madinah 8 sampai 10 hari, kemudian kemana namanya? Ke Mekah. Lah di Mekah nanti mereka itu amik ketika masuk Mekah, mereka ihram dengan umrah dulu. Setelah umrah tunggu sampai haji baru mereka ihram ihram haji. Lah dikatakan mereka itu tamattu. Ketika mereka berangkat daripada Madinah ke Mekah, dikatakan itu adalah ketika berhenti
di dalam Dzulhulaifah mereka kena ihram dahulu, dan mereka hajinya biasanya itu tamattu. Dulu kami daripada Hadramut, karena memang uangnya sedikit ya, student, jadi uangnya tak banyak. Biasanya kan kalau ambil tamattu itu kan kena bayar dam satu kambing. Kita dulu tak ada uang, nak bayar kambing macam mana? Akhirnya macam mana? Ya sudah, kita ifrad. Jadi kita berhenti di Madinah 6 sampai berapa hari. Kemudian setelah itu 7 Dzulhijjah kalau tak silap, 7 Dzulhijjah atau 8 Dzulhijjah baru kami berangkat ke Mekah. Jadi kami lebih lama memakai pakaian ihram. Orang-orang Indonesia tak. Nah, biasanya mereka 8 Dzulhijjah baru dari hotel berangkat ke tempat Mina atau ke mana namanya, atau ke Arafah, saya lupa. Pokoknya esoknya langsung wukuf di Arafah, langsung ke mana namanya Musdalifah, kemudian ke Mina. Lah, kalau mereka itu di Mekah, ihramnya untuk haji itu di mana? Ya di hotel. Di apa namanya? Di hotel. Tapi ketika mereka daripada Madinah nak masuk Mekah, mereka kena apa? Ihram dahulu. Ihram untuk umrah, kena ihram di mana namanya, berhenti di masjid namanya Masjid Bir Ali atau Masjid Dzulhulaifah. Terus tengok, amma ghairul mukim di Mekah, adapun orang-orang yang tidak mukim di Mekah, maka miqat al-mutawajjih minal Madinah asy-Syarifah Dzulhulaifah. Biasanya ma'ruf ya nih, biasanya Masjid Bir Ali, masjidnya itu sepi karena hanya untuk orang yang ihram saja, hanya untuk orang yang ihram. Wal mutawajjih minasyam wa Mesir wal Maghrib Juhfah. Dan orang yang berangkat daripada Syam, Mesir, Maghrib, dari mana? Juhfah. Wal mutawajjih min tihamatil Yaman apa? Yalamlam. Wal mutawajjih Indonesia kalau langsung ke Mekah di sini apa namanya, mikotnya Yalamlam ini. Wal mutawajjih min najdil Hijaz wa najdil Yaman Qarnun. Dan kalau Anda daripada Hijaz atau min Najd ini dataran tinggi Hijaz atau dataran tinggi Yaman, Anda akan ihramnya daripada mana? Qarnun. Lah, Qarn ini namanya lain adalah Qarnul Manazil. Qarnul apa manazil? Biasanya guru-guru saya sebutnya Qarnus Syaiton. Karena apa? Qarnus Syaiton. Wal mutawajjih minal masyriq Dzatu Irqin. Dari orang-orang daripada Irak namanya apa? Dzatu Irqin. Saya secara spesifik saya tak tahu tempat-tempat ini karena saya tidak pernah ke Yalamlam, tidak pernah ke Qarnul Manazil wa Dzatu Irq, tapi saya pernah ke Dzulhulaifah. Pasti dari situ, orang Indonesia pasti dari situ. Wa tsani min wajibatil hajj ramyul jimari thalas. Daripada apa namanya? Yang kedua daripada wajibatul hajj apa? Melempar jumroh. Ada 3 jumroh ya, itu dekat-dekat situ. Biasanya akan memulai dengan dengan jumroh yang sampingnya Masjidul Haif. Wa yabda'u bil kubra summal wusta summa jumratul aqabah. Mulai dengan kubra, wusta, kemudian jumratul aqabah. Dan setiap jumrah 7 kali lemparan, 7 kali batu. Bisa hasoyat, melempar dengan 7 kerikil. So batunya itu yang dinamakan haso ya. Haso itu bukan batu biasa, dia batu kerikil. Batu kecil semacam ini. Sekiranya dikatakan dia itu batu. Habib, saya melempar dengan sendal, tak boleh. Kenapa? Karena sendal bukan batu. Harus apa namanya? Batu. Habib, batu saya najis, tidak ada masalah. Kalau melempar jangan dekat-dekat dengan jamroh. Nanti dari samping sana ada yang lempar ke Anda, nanti terkena batu yang dari samping sana. Wa yarmi kulla jamratin bisabi hasoyatin wahidatin ba'da wahidah. Satu persatu ya. Satu. Jangan langsung 7. Tidak boleh seperti itu. 7 batu 7 kali lempar. Falau ramah hasoteni daf'atan wahidah usibat wahidah. Kalau Anda melempar 2 batu sekali lempar dihitung 1. 7 batu sekali lempar dihitung 1. Walau ramah hasotan wahidan sab'a marrat kafa. Kalau Anda melempar 1 batu 7 kali tidak ada masalah. Anda lempar, Anda ada lagi, ini batu saya. Anda lempar lagi. Ini batu saya, lempar lagi. Jadi batunya mungkin Saddam, Anda beri nama S, macam Superman. S, Anda lempar, setelah Anda lempar, Anda cari lagi 1, jumpa, lempar lagi, cari lagi 1, jumpa lagi.
itu tidak ada masa, tapi lebih afdol dari awal ketika Anda di Musdalifah, Anda ambil apa namanya? Batu. Karena ketika dari Arafah, Musdalifah sekejap saja. Anda ambil batu, cari batu di Musdalifah yang banyak sekali. Kira-kira Anda kena melempar, kalau Anda nak melempar semua itu 10 kalian 70 batu. Anda nak melempar 70 batu, usahakan semua batunya itu Anda ambil daripada mana? Daripada Musdalifah. Itu yang paling afdol. Habib, batunya tadi saya pakai istinja, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Anda ada satu orang cerita dengan saya, Habib, kalau sudah haji selesai, melempar jumroh itu selesai, kita kan bersihkan jumroh, Habib. Itu macam-macam, Habib. Ada yang sandal, selipek, macam-macam. Itu tak sah. Kenapa? Batu. Kenapa? Batu. Wa yustaratu kaunul marmi bihi hajaron, dan harus yang dilempar itu adalah apa? Batu. Fala yakfi ghairuhu, maka selain batu tidak dihitung daripada 7 tersebut. Seperti apa? Lu'lu' ini mutiara. Tidak bisa Anda melempar mutiara karena mutiara bukan batu. Habib, saya melempar akik, tidak ada masalah. Kenapa? Karena akik itu adalah batu mulia. Namanya juga apa? Batu. Habib, saya bawa batu daripada Indonesia, Habib. Batu apa? Batu kali. Boleh? Boleh. Saya bawa batu marmer, Habib. Boleh? Boleh. Yang penting apa? Batu. Wajis, jis itu tidak boleh. Jis itu apa? Kapur. Macam yang buat putih-putih itu, apa itu namanya? Kapur kok itu cakapnya. Yang ketiga adalah al-halak awit taksir, daripada wajibatul haj apa? Al-halak awit taksir. Yang namanya halak itu membotak semua, menghabiskan semua rambut. Taksir itu memendekkan. Dan laki-laki yang lebih afdol itu botak, perempuan lebih afdol taksir. Jangan perempuan itu botak, tak boleh. Wa aqallul halak izalatu salasa sya'aratin minar ra's, dan minimum Anda itu menghilangkan atau mencukur 3 helai rambut daripada apa? Kepala. Fi hadir ra's. Halqon Anda cukur, au taksiron Anda pendekkan, Anda gunting, au natfan Anda cabut, rokon Anda bakar, koson Anda potong. Tidak ada masalah. Taksir itu Anda pendekkan, kos itu Anda gunting. Kadang-kala kan ada alat untuk cukur itu ada ukurannya kan. Kalau orang Indonesia, kalau orang laki-laki lebih baik dia apa? Dicukur, botak, pelontos. Perempuan dipendekkan. Nak gunting tidak ada masalah. Nak bakar tidak ada masalah. Nak cabut juga tidak ada masalah. Saya nak cabut 3 helai rambut, 1, 2, 3, sah. Ayo. Wa aqallul halak, sudah. Wa man la sya'ara bi ra'si, Habib, saya tidak ada rambut, Habib, saya botak, Habib, pelontos. Yang tidak ada rambut di kepalanya, yusannulahu imrarul musa alaih, disunahkan untuk imror, melewatkan apa itu? Pisau cukur, buat macam ini aja. Dilewatkan saja. Memang tak ada rambut, Habib, nak buat apa? Bolt. Wala yaqumu sya'ru ghairu ra's min al-lihyah wa ghairiha maqamu sya'rir ra's. Dibilang, dan tidak bisa untuk menjadi apa namanya? Oh, Habib, saya tak nak mencukur rambut. Boleh tak mencukur jenggot, Habib? Tak boleh. Karena selain rambut yang ada di kepala tidak bisa untuk apa namanya? Tidak bisa amik makom rambut yang ada di kepala, karena ini kena mencukur atau memendekkan rambut yang ada di kepala. Selain rambut kepala tidak bisa untuk menggantikan rambut yang ada di kepala. Saya tidak memendekkan jenggot, Habib. Jenggot saya lebih panjang daripada rambut. Tidak bisa seperti itu. Tetap kena apa? Rambut yang ada di kepala. Faslun sunanul hajj sab'un. Sekarang kita masuk ke apa? Sunnah-sunnah haji. Ahaduha al-ifrad wa huwa taqdimul hajj alal umrah. Alhamdulillah dulu haji saya ifrad ini. Bagaimana ifrad itu? Anda haji dahulu, selesai Anda haji, baru Anda apa? Umroh. Orang-orang Indonesia dan rata-rata orang itu tak nak ifrad karena susah. Terus macam mana, Habib? Mereka tamattu. Macam mana tamattu? Dari Madinah biasanya umroh dulu, terus kemana namanya?
sampai waktu haji, baru nanti apa namanya, ihram haji daripada hotel. Jadi seharusnya mereka itu ihram daripada mikot-mikotnya itu Dzul Hulaifah, tapi mereka ihram daripada hotel. Karena itu tamattu wajib untuk membayar dam. Wajib membayar dam. Ifrad tidak. Ifrad tidak. Bi an yuhrima awalan bil hajj min miqatihi wa yafrugha minhu. Apa itu ifrad? Ifrad itu adalah berihram dengan haji dahulu daripada mikotnya sampai selesai daripada apa? Haji. Kemudian yakhruja an Makkata ila adnal hil. Kemudian setelah selesai hajinya keluar daripada Mekah ke Ardul Halal yang paling dekat. Lah biasanya yang paling dekat itu kalau tak silap Masjid Aisyah. Masjid apa? Aisyah. Biasanya kalau Anda di Mekah langsung ada Masjid Aisyah, Masjid Aisyah, Masjid Aisyah, ada bis-bisnya itu. Yang paling jauh kalau tak silap itu namanya Ju'urronah. Ju'urronah. Kalau Anda umroh pasti di ketiga-tiga mikot ini. Ju'urronah, Masjid Aisyah sama apa? Hudaybiyah. Kalau tak silap yang paling dekat itu Masjid Aisyah. Kalau Anda nak naik bus 2 real, 3 real sampai. Kalau Anda naik taksi 40 real sampai 50 real. Tsumma yakhruja an Makkah ila adnal hil fayuhrimu bil umrah wa ya'ti bi amaliha. Setelah selesai haji keluar ke adnal hil, ya imma ke Ju'urronah, ya imma ke Hudaybiyah, ya imma ke mana namanya? Ke Masjid Aisyah, baru ihram umrah. Rata-rata orang kalau nak ihram ke Masjid Aisyah semua, mudah dan dekat. Walau akasa lam yakun mufridan. Ya kalau dia dibalik bukan mufrid, bukan ifrad, itu namanya tamattu. Anda umrah dulu baru haji. Ifrad itu haji dulu baru umrah. Susah memang itu, susah sangat. Karena Anda lama memakai pakaian ihram. Kalau Anda haji biasa, Anda pakai pakaian ihram mungkin cuma 3 sampai 4 hari. Tapi kalau Anda ifrad, seminggu. Macam saya dulu apa? Seminggu. Tak tahu badan tuh bau apa, tak tahu sudah itu. Wathani at-talbiyah, di antara sunnah haji adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sayati lafzuhu. Dan disunahkan memperbanyak daripada talbiyah selama dia itu muhrim. Dan laki-laki mengangkat suaranya, walafduha labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa idza faragha minat talbiyah shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai dari talbiyah, bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta Allah surga dan ridhonya, dan meminta perlindungan daripada apa? Api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dan yang ketiga daripada sunnah haji, tawaful qudum. Wa yahtassu bihajin dakhala Makkah qabla al-wuquf bi Arafah. Dulu saya buat tawaful qudum ini. Dibilang dan ini khas untuk orang yang berhaji yang masuk Mekah sebelum tawaful qudum. Wal mu'tamid idza tawafa lil umrah ajza'a an tawafil qudum. Kalau orang yang masuk ke Mekah untuk berumrah, ketika masuk langsung tawaf umrah, tawaful wajib itu sudah dianggap juga tawaful qudum. Maknanya Anda takyah dan tidak disunahkan tawaful qudum lagi. Tapi kalau Anda haji macam saya dulu dari Mekah, dari Madinah ke Mekah niatnya haji ifrad, niatnya hanya haji saja. Ketika masuk Mekah langsung apa? Tawaful qudum. Setelah tawaful qudum sa'i wajib. Wahwal afdol indal Ibn Hajar. Adapun Romli nanti setelah tawaful ifadah baru Anda sa'i. Warabi al-mabitu bi Musdalifah. Mabit di Musdalifah ini menurut Imam Rafi'i ini adalah sunnah, akan tetapi al-mu'tamad fi ziyadatir raudhah. Ziyadatul Raudhah ini adalah kalam-kalamnya Imam Nawawi yang ditambahkan oleh Imam Nawawi daripada apa yang dikatakan oleh Rafi'i dalam kitabnya apa? Asyarhul Kabir, Fathul Aziz. Karena Ar-Raudhah itu adalah ikhtisar daripada Fathul Aziz. Yang namanya ikhtisar karena tidak menambah apa-apa. Lah, Imam Nawawi jika menambahi mengatakan apa? Qultu. Dan mabit di Musdalifah itu daripada wajibat. Dan itu disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Ziyadatur Raudhah wa Syarhil Muhadzab. Apa itu Syarhul Muhadzab? Al-Majmu'. Majmu' Syarhul Muhadzab. Annal mabita bi Musdalifah wajib. Dibilang mabit bi Musdalifah
bukan sunnah tapi daripada apa? Wajibatul hajj. Maknanya kalau Anda meninggalkan mabit di Musdalifah, Anda kena bayar dam. Kalau sunnah tak bayar apa-apa. Yang kelima daripada sunnatul hajj adalah rokaatat tawaf ba'dal faragh minhu. 2 rakaat sunnah tawaf setelah Anda selesai daripada tawaf. Dan lebih afdol Anda sholat 2 rakaat itu di belakang makom Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa yusirru bil qiraah fihi naharon wa yajharu biha lailan. Dan Anda ketika membaca sholat 2 rakaat tawaf ini, kalau siang hari israr, jangan keraskan, jangan angkat suara. Kalau malam angkat suara. Saya kira wallahu alam sekarang Anda nak sholat di belakang makom Ibrahim susah sikit, karena terlampau ramai. Apalagi ketika haji, dulu saya tengok ada orang tak tahu dari negara mana, setelah tawaf sholat di belakang makom Ibrahim. Wallah, saya tak tahu nak cakap apa ya ini. Polisnya itu yang jaga itu tak boleh. Tak kisah dia. Sholat perempuan, polisinya tak boleh buat apa-apa. Polisinya hanya maki-maki itu perempuan. Itu saja. Tak boleh memang. Ramai, sangat ramai. Dan makom Ibrahim ini dekatnya Ka'bah. Yakni semakin dekat Ka'bah, arus semakin deras. Anda sholat di situ, Anda macam nak cari mati di situ. Sholat di tempat yang lain, di belakang masih banyak. Wa in lam yusallihi ma khalfal maqam fa fil hijr. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk sholat di makom, ya di hijr Ismail. Dan kalau tidak mampu karena masih ramai, fil masjid. Di masjid masih ramai, fa fi ayyi mawdi'in sya'a minal haram wa ghairihi. Maka di tempat manapun selama masih masuk dalam kawasan haram atau selainnya. Dan yang keenam adalah al-mabitu bimina. Dan yang keenam daripada sunnah-sunnah haji adalah al-mabit bimina. Dan ini adalah pendapat Ar-Rafi'i. Akan tetapi Imam Nawawi di dalam Ziyadatul Raudhah mengatakan al-mabit bimina bukan daripada sunnah tapi apa? Wujub. Dan yang ketujuh adalah tawaful wada. Tawaful wada dikatakan di sini adalah sunnah, akan tetapi sayati istidrak bahwasanya itu bukan daripada sunnah tapi daripada apa? Wajibat. Tawaful wada ketika nak keluar daripada Mekah untuk safar. Hajan kana aula. Jadi setiap orang yang nak keluar daripada Mekah disunnahkan untuk tawaful wada, walaupun dia bukan yang berhaji atau berumrah, tidak. Kenapa? Karena syariat ingin menjadikan akhir perbuatan Anda di Mekah itu adalah tawaf. Setelah tawaf langsung apa namanya? Pergi. Nah, pergi ke rumah silakan dibilang liyakuna akhira ahdihi bil ba'i, liyakuna akhira ahdihi bi Mekah huwa al bait bit tawaf. Memang seperti itu. Jadi perkara terakhir yang Anda lakukan di Mekah itu adalah tawaf. Itu namanya tawaful wada, tawaf sayonara, tawaf perpisahan. Tawilan kana safar au qasiran, yakni selama Anda nak meninggalkan Mekah disunahkan sebelum Anda keluar daripada Mekah itu apa? Tawaful wada. Tawaful wada dulu. Anda haji atau tidak, safarnya itu tawil ataupun qasir. Wa ma dzakarahul musannif min sunniyatihi qaulun marjuh lakinnal adhar wujubahu. Dibilang yang disebutkan oleh musannif bahwasanya tawaful wada ini sunnah itu laisa qaulan qawiyan. Al-qaulul mu'tamad tawaful wada adalah apa? Wajib. Maknanya kalau Anda tinggalkan tawaful wada, Anda wajib apa? Dam. Wa yatajarradu rajulu hatman kama fi syarhil muhadzab. Dibilang orang itu kena yatajarrad, maknanya kena menanggalkan semua pakaiannya wajib seperti di dalam syarhul muhadzab, yaitu majmu' ketika dia ihram itu daripada pakaian-pakaiannya yang mahid. Mahid itu yang terjahit. Tapi ibarat yang asoh mahid, yang menyelimuti Anda. Daripada baju-baju Anda biasa kan ada jahitan-jahitannya kan. Ada jahitannya. Itu tak boleh dipakai. Anda kena ganti pakaian ihram yang ada di Mekah, yang sudah dijual di mana-mana itu. Minathiyab wa an mansujiha, yang tenunan tidak bisa, wa an makudiha, makut ini diikat juga tidak boleh. Wa an ghairi thiyab min khuffin au na'lin, hati-hati tidak boleh pakai khuff. Tidak boleh pakai apa? Khuff atau sandal yang meliputi semua. Kalau Anda nak
pakai sendal yang ada di mana namanya? Beli di Mekah. Nak umroh, nak haji, beli sendal yang beli di Mekah, banyak nanti di sana. Itu confirm sudah apa namanya? Sudah boleh dipakai untuk umroh. Tapi sandal sepatu tak boleh. Karena sepatu itu muhit, karena dia akan meliputi dan menutupi semua kaki Anda. Baju-baju seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia akan menutupi semua tubuh kita. Itu tak boleh. Begitu pula yang mahit, yang jahitan. Ini untuk laki-laki ya. Ini untuk apa? Laki-laki. Faslun fi ahkami muharramatil ihram. Setelah kita menyelesaikan tentang wajibatul hajj wa sunanil hajj, sekarang kita akan masuk apa? Muharramatil ihram. Apa itu muharramatil ihram? Muharramatul ihram itu adalah hal-hal yang diharamkan untuk orang yang berhaji atau berumroh setelah dia itu ihram. Setelah dia itu ihram. Karena ada beberapa hal yang sebelum ihram itu halal, setelah ihram tidak boleh. Kenapa? Karena ihram itu menjadikan beberapa perkara yang sebelumnya itu halal, setelah ihram menjadi haram. Kenapa? Karena Anda haji itu untuk beribadah, Anda untuk menghamba. Karena itu yang namanya hamba itu tidak boleh bermegah-megah. Kenapa namanya Anda kena sikit kotor. Karena yang namanya hamba itu kotor. Karena itu al-hajju asy'ath wa akbar. Haji itu asy'ath, maknanya rambutnya itu berantakan karena penat. Wa akbar, banyak debunya, kotor. Kenapa? Karena itu adalah sir dan inti daripada Anda menghamba. Tidak ada yang namanya hamba sahaya itu wangi, handsome. Tak ada yang namanya hamba harus kotor, berantakan. Dan itulah sir daripada haji, yakni setinggi-tingginya derajat Anda di dunia, kalau Anda haji, derajat Anda sama. Kenapa? Karena kita semuanya adalah hambanya Allah. Karena itu setiap hal yang berhubungan dengan bermegah-megahan, setiap hal yang berhubungan dengan membersihkan diri pada haji, itu tidak boleh. Jadi selama Anda tidak haji, ini haji cuma seumur hidup sekali saja. Biasanya Anda kalau tidak di dalam haji, Anda wangi, rambut Anda sisir terus, Anda beri minyak. Di haji tak boleh. Habib, nanti saya tak handsome. Ya memang itu maksudnya. Haji biar Anda tak handsome, biar Anda merasakan jadi hamba itu macam mana. Kan selama ini Anda jadi bos terus kan, tak pernah keluar daripada tempat berikon. Di Mekah tak boleh. Anda kena panas, Anda kena pergi ke Mina, Anda kena pergi ke Musdalifah, Anda penat, semua itu apa? Penat. Wa yahrumu alal faslun fi ahkami muharramatil ihram wa hiya ma yahrumu bisababil ihram. Fasl di dalam hukum-hukum hal-hal yang diharamkan daripada karena ihram, yakni yang diharamkan karena sebab ihram. Wa yahrumu alal muhrim asyratu asya, dan diharamkan bagi orang yang berihram itu 10 perkara. Yang pertama adalah lubsul mukhid, memakai pakaian yang berjahit, seperti komis nih. Ini komis. Wa kiba ini adalah macam jubah yang ada macam kot. Kiba itu apa? Kot. Wa khuf, apa itu khuf? Tamaruf khuf ya nih, khufain. Wa lubsul mansuj katire, memakai pakaian-pakaian yang ditenun, seperti apa? Direk itu macam jaket atau perisai atau apa. Awil makut kalibet, yakni makut itu yang di apa namanya? Apa ya? Biasanya ditaruh sini, shawl, terus diikat. Apa namanya itu? Itu namanya libit. Jadi ada shawl, terus di apa? Itu tak boleh di dalam ihram. Fi jami'i badanihi, di semua badannya. Dan yang kedua adalah taghtiyatur ras. Tidak diperbolehkan di dalam ihram itu Anda menutupi kepala macam ini, tak boleh. Au ba'dihi, tidak hanya semua, sebagian pun juga diharamkan daripada laki-laki. Laki-laki diharamkan untuk menutupi kepala dengan sesuatu yang dianggap itu penutup, seperti imamah, tin. Anda buat imamah, Anda meletakkan tin di kepala Anda, meletakkan tanah liat di kepala Anda. Kalau tidak dianggap
tutup, tidak dianggap menutup kepala, maka tidak apa-apa. Dibilang seperti Anda itu meletakkan tangan ke kepala Anda, karena tangan ini bukan penutup kepala. Mungkin Anda peningan macam ini. Wakan himasihi filma, kalau Anda menyelam di air juga tidak dianggap Anda menutup kepala, padahal kepala tertutup dengan air semua, tapi air tidak dianggap penutup kepala. Berbeda dengan imamah, memang imamah tempatnya di mana? Di kepala. Wastidlalihi bi mahmilin wa in masarasahu, yakni dia berteduh di mahmil, ada macam tempatnya dia gitu, dia berteduh macam ini. Wah, panas. Di sini ada apa namanya? Ada kayu atau apa? Panas. Walaupun kayunya itu apa? Menyentuh kepalanya. Mahmil itu adalah apa ya? Kalau Anda naik himar, di sini ada macam tempat. Itu namanya mahmil. Biasanya di sini orang, di sini orang. Nanti himarnya apa? Berjalan. Itu namanya apa? Mahmil. Jadi dia berteduh di bawah mahmilnya tersebut. Wa taghtiyatul wajhi au ba'dihi minal mar'ah bima yu'addu satiran. Begitu pula, dan diharamkan juga menutup wajah atau sebagian wajah, tapi ini untuk perempuan. Untuk perempuan sekiranya dihitung itu adalah satir. Wa yajibu 'alaiha an tastura min wajhiha ma la yata'atta satru jami'i ra's illa bihi, dan wajib bagi perempuan itu untuk menutup sebagian daripada wajahnya sekiranya kepalanya tidak tertutup kecuali dengan menutup sebagian sikit saja. Itu namanya malaitimul wajib illa bihi. Walaha antus bila ala wajhiha thauban mutajafian anhu bi khasyafatin aw nahwi. Ini biasa ya, biasanya Habib, saya kan tak pernah buka muka saya. Saya kan orang pakai niqab. Saya malu Habib nak buka niqab saya. Apakah boleh saya memakai, biasanya ada macam topi macam ini, terus nanti ada apa? Ada niqabnya agak jauh daripada mukanya. Sekiranya niqabnya tidak menempel dengan muka, itu tidak ada masalah. Biasanya perempuan ada macam tanduknya sini. Dia pakai macam tanduk, kemudian niqab agak jauh. Itu tidak ada masalah. Adapun khunsa, seperti dikatakan oleh Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Abu Thayyib At-Tabari ini guru daripada Syekh Abi Ishaq Asy-Syairazi Shahibul Lumah. Yu'maru bis-satr wa lubsul makhid. Dibilang adapun Qadhi Abu Thayyib At-Tabari mengatakan bahwasanya khunsa disuruh untuk menutup muka dan kepala, juga disuruh untuk memakai makhid. Kita ambil yang paling teruk, khunsa, sian. Wa amal fidyah falladhi alaihil jumhur in satara wajhahu aw ra'sahu lam tajibil fidyah lisyak wa in satarahuma wajabat. Dibilang adapun fidyah, jumhur mengatakan kalau khunsa itu menutup wajah atau wajahnya saja atau mukanya saja, wajahnya saja atau kepalanya saja, dia tidak wajib untuk membayar fidyah atau dam. Tapi kalau dia menutup muka dan kepalanya, confirm dia wajib apa? Dam. Karena kalau dia laki-laki, dia kena karena menutup kepala. Kalau dia perempuan, dia kena karena menutup apa? Wajah. Dan yang ketiga adalah tarjil. Dan diantara hal-hal yang diharamkan ketika Anda itu ihram adalah tarjil, ayat tasrihus syar, menyisir rambut. Kenapa? Karena ada potensi ketika Anda itu menyisir, rambutnya itu apa? Tanggal. Kalau rambutnya tanggal, Anda wajib bayar fidyah. Dan ini wa kadza ad-dahul musannif minal muharramat. Dan tarjilus syar ini yang ditulis oleh musannif. Kata-kata kada itu menunjukkan bahwasanya pendapat ini laisa mu'tamad wa fi'lan. Menyisir rambut, haram menyisir rambut laisa mu'tamad. Alal mu'tamad yang ada di dalam Syarhul Muhadzab wa huwal majmu', menyisir rambut hukumnya apa? Makruh. Karena ada potensi ketika Anda menyisir rambut Anda tidak tanggal. Apalagi kalau sisirnya itu, sikatnya itu apa? Besar-besar. Wa kadza haqqu sya'r bidhufur. Begitu pula Anda menggaruk dengan
dhufur, dengan apa? Kuku. Hukumnya makruh bukan haram karena ada potensi tanggal. Ada potensi tanggal, juga ada potensi tidak tanggal. Karena mungkin tanggal, mungkin tidak, hukumnya tidak haram. Hukumnya apa? Hanya makruh. Dan yang keempat adalah halquhu, halqu sya'r au nadfuhu au ikhraquhu. Dibilang yang keempat itu di antara hal-hal yang diharamkan di dalam ihram adalah mencukur rambut atau mencabut rambut atau membakar rambut. Maknanya adalah menghilangkan rambut dengan cara apapun walaupun lupa. Kalau Anda lupa, Anda tidak dosa, tapi Anda wajib membayar dam. Wajib membayar dam. Jayyid. Dan yang kelima adalah taklimul adfar. Di antara hal yang diharamkan di dalam ihram yang kelima adalah taklimul adfar, memotong kuku. Ai izalatuha min yadin aw rijlin. Dibilang menghilangkan kuku daripada tangan ataupun kaki dengan memotongnya atau dengan mencabutnya dengan apapun. Kecuali kalau sebagian kuku itu rusak, patah, dan dia kesakitan, tidak apa-apa, hanya menghilangkan kuku yang pecah tadi itu, yang patah tadi itu. Illa idzan kasara ba'dhu dhufril muhrim wa ta'adza bihi falahu izatul munkasir faqad. Ya, yang patah sini ya sini saja, jangan yang patah sini semua Anda potong ya. Anda kena dam ketika itu walaupun Anda lupa. Kenapa? Karena ini min babil itlaf. Kalau min babil itlaf itu lupa tidak lupa Anda kena bayar dam. Adapun kalau min babil tarafuh, kalau lupa tidak wajib membayar dam. Yang keenam adalah atib, minyak wangi. Maknanya memakai minyak wangi secara sengaja. Bima yaksidu minhu raihatatib, yang sekiranya memang dimaksud benda ini memang untuk baunya. Untuk apa? Untuk baunya, seperti mesek wa kafur di dalam bajunya, bi an yulsiqahu bihi alal wajhil mu'tad fi istimalihi. Sekiranya dia itu yulsiqahu, menempelkan minyak wangi itu dengan cara yang biasanya. Kan ada beberapa minyak wangi itu dioles, ada yang disemprot. Anda tidak boleh memakai minyak wangi dengan cara yang semestinya, yang biasanya. Habib, ini biasanya dioles, tapi saya bawa. Apakah saya wajib membayar fidyah? Tidak. Kenapa? Karena cara pemakaian ini bukan dengan dibawa, tapi dioles. Fistimalihi au fi badanihi au dhahirihi au batinihi ka aklihi tiba, yakni memakai di badannya atau batin, atau beberapa minyak wangi itu dipakai dengan cara dimakan. Kalau dimakan mulutnya apa? Wangi. Kalau Anda makan seperti itu, Anda kena dam. Kenapa? Karena Habib, mulut saya bau. Lah memang Allah nak seperti itu, biar Anda tak sombong. Walaupun Anda CEO, Anda orang kaya, tapi ternyata mulut Anda pun juga bau. Biar itu untuk mengingatkan Anda bahwasanya Anda di sini ini untuk beribadah. Wala farqa fi musta'milit tib baina kaunihi rajulan aw imra'atan akhsyam kana aula. Dibilang, dan tidak ada beza antara orang yang memakai tib itu laki-laki ataupun perempuan. Akhsyam amla. Akhsyam ini yang hidungnya ini bermasalah. Hidungnya terpotong atau hidungnya tidak bisa mencium bau apa? Bau wangi. Hidung saya memang tak boleh cium bau wangi, dia kena corona, Habib. Apakah dia boleh pakai minyak wangi? Tetap tidak boleh pakai minyak wangi. Wa kharaja bi qasdin malau alqat alaihi rihtiban au ukriha ala istimalihi. Dan keluar dari kata-kata istimaluhu qasdan, sengaja, kalau dia tidak sengaja memakai minyak wangi. Contohnya macam mana? Ada angin langsung melempar minyak wangi ke dalam tubuhnya. Akhirnya dia terlempar dia basah dengan minyak wangi karena apa? Angin, atau karena anta lempar ke saya tak sengaja, Habib. Atau dia dipaksa untuk memakai minyak wangi, atau dia tidak tahu kalau memakai minyak wangi di dalam haji hukumnya apa? Haram. Atau dia lupa, dia dalam keadaan muhrim. Biasanya memakai minyak wangi. Pas muhrim dia lupa. Allah, saya muhrim, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini min babi tarafuh. Kalau min babi tarafuh, selama Anda lupa tidak ada masalah. Fa innahu la fidyata alaihi. Fa in alima tahrimahu wa jahilal fidyah wajabat. Kalau dia tahu memakai minyak wangi itu haram, Habib, saya tahu itu, tapi saya tidak tahu kalau wajib dam. Tetap seharusnya kalau Anda tahu itu haram, Anda menjauhi.
karena Anda kurang ajar, sudah tahu itu haram tetap Anda lakukan, maka Anda juga wajib membayar apa? Fidyah dan atau dam. Dan yang ketujuh adalah qatlus shaidi. Yang ketujuh daripada hal-hal yang diharamkan, apa namanya? Yang diharamkan di dalam ihram adalah qatlus shaid, membunuh shaid, hewan buruan. Hewan buruan darat loh ya, bukan laut. Al-ma'kul, yang bisa untuk dimakan, atau fi aslihi ma'kul min wahshin au toirin, daripada wahas. Wahas ini hewan-hewan buas, yang penting bisa untuk dimakan. Au toirin, apa? Burung. Hati-hati burung dara, itu termasuk yang soidun bariyun makul. Hati-hati. Karena itu kan dan kalau Anda membunuh burung dara, burung merpati itu, pigeon itu, dendanya satu burung merpati, satu kambing. Karena itu, di mana-mana merpati, kalau ada manusia, merpatinya terbang. Diharam je, tak takut merpati, diharam. Kita yang takut dengan merpati. Kalau kita terinjak, mati, kita kena bayar apa? Kambing satu. Gila kan? Kambing satu. Wa yahrumu aidan shaiduhu. Bukan hanya memburu je. Belum dibunuh ya, Anda menangkap. Tidak boleh. Karena itu hati-hati kalau Anda nak haji, Anda punya burung di rumah, berikan dulu burung itu kepada anak Anda. Atau Anda lepaskan burung itu. Kalau Anda berihram dalam keadaan Anda mengkerangkeng, memenjarakan atau menjadikan burung disangkar, Anda berdosa karena Anda masuk dalam kategori apa? Soid. Wawat uliyat alaihi, Anda menguasainya. Anda apa? Menguasainya. Wa ta'arrud li juz'ihi wa sya'rihi wa risihi, atau Anda menginginkan sebagian daripada hewan itu, bulunya kah, rambutnya kah, atau mungkin kepalanya kah, apa namanya itu, tanduknya, tetap tidak boleh selama Anda dalam keadaan apa? Muhrim. Dan yang kedelapan adalah akdun nikah. Diharamkan melangsungkan akad pernikahan. Maka haram bagi orang yang muhrim itu untuk berakad nikah untuk dia atau untuk selainnya. Loh, macam mana untuk selainnya, Habib? Iya, dia menjadi wakil untuk orang lain. Tidak boleh, karena al-muhrim la yankih wa la yunkah biwakalatin aw wilayah. Tidak boleh untuk nikah karena wilayah, karena dia memang wali, atau dengan wakalah. Saya mengatakan muhrim, tolong nikahkan saya dengan, ada satu perempuan yang muhrim juga sedang di situ. Tolong nikahkan saya dengan, ya tidak boleh. Tunggu sampai selesai Anda apa? Muhrim, baru bisa Anda menjadi wakil saya di dalam apa? Pernikahan. Dan yang ke-9 adalah apa? Al-wata. Berjima dalam keadaan muhrim tidak boleh. Daripada akil alim fit tahrim, daripada orang yang berakal dan tahu bahwasanya berjima itu haram. Sawaun dia itu berjima di dalam haji atau di dalam apa? Umroh, di dalam kubul atau dubur, laki-laki ataupun perempuan, istri, hamba sahaya, atau berzina, tidak boleh. Berzina sudah tidak boleh, apalagi berzina dalam keadaan apa? Muhrim, dosanya berlipat-lipat. Dan yang ke-10 adalah al-mubasyarah fi madunal farji kalamsin wa qublatin bis syahwah. Yang ke-10 adalah al-mubasyarah. Anda bersentuhan kulit dengan kulit antara Anda dan istri Anda, contohnya, walaupun tidak berjima, mencium istri, memeluk istri, seperti menyentuh, mencium dengan apa? Syahwat, itu juga haram. Adapun tanpa adanya syahwat, maka tidak haram. Sabar sampai selesai apa? Ihram. Paling cuma 3-4 hari aja. Tak kuatkah tak tahan jima 3-4 hari? Wa fi jami'i dzalika ail muharramat asabiqah fidyah wa sayati bayanuha. Dan di setiap 10 yang disebutkan ini semuanya ada fidyah. Terus apa fidyahnya itu? Apa dendanya? Sayati di bab yang setelahnya, yaitu apa? Ad-dimaul wajibah. Ad-dimaul wajibah. Ayo. Wal jima'ul madhkur tafsudu bihil umrah al mufradah wa amal ladzi fi timni hajjin fi qiranin fahiya tabi'atun lahu sihhatan wa fasadan.
Better kita berhenti sampai sini aja. Masalah jima mungkin ada sedikit tafsil. Sebenarnya saya nak selesaikan hari ini, nak hatamkan hari ini, tapi setelah saya tengok masih banyak lagi. Better kita hatamkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Yang akan datang kita akan masuk di dalam apa? Al-jima. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.